Ini yang mengurusnya. Jadi GI dulu baru muncul di Fakultas Ekonomi, baru muncul ke SPM-nya. Itu bukan dari saham, tapi dari kerja. Jadi kerja, saya nabungnya di saham. Jadi kita tidak. Anak-anak yang pengen masuk ke pasar modal tapi takut terjerumus di investasi bodong gitu kan. Apalagi yang kasus happening banget sekarang nih kayak Endra Kens, Doni Salmanan. Halo, welcome back everyone di podcast KSPM FEUBB Ngakal Ngobrol asik bareng kelompok studi pasar modal. Nah, sekarang di depan saya nih ada dua kakak-kakak dan yang ganteng dan manis-manis. Mungkin ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mungkin kakak-kakak di depan saya boleh dong untuk memperkenalkan dirinya. Oke, selamat siang Putri. Halo, siang. Kabar baik ya? Oke, salam kenal di sini. Perkenalkan, nama saya Rian Anjaya ya, dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di KSPM sendiri. Saya menjabat sebagai Ketua Umum Kelompok Studi Pasar Modal Universitas Bangka Belitung. Dan di sebelah saya ada partner saya di sini. Ada. Oke, sebelumnya selamat sore atau siang ya. Perkenalkan, nama saya Rafael Sanrido dari jurusan Manajemen Angkatan 20. Di sini saya sebagai wakilnya Rian atau sebagai wakil Ketua Umum Kelompok Studi Pasar Modal tahun 2022. Oke, jadi saya Putri Ade Fatima pada siang hari ini sudah ditemani oleh Karian selaku Ketua Umum KSPM FEUBB dan Karavel selaku Wakil Ketua Umum KSPM FEUBB. Bahas-bahas tentang KSPM nih Kak. Apa sih sebenarnya KSPM itu? Terus awal mula KSPM itu bisa dibangun di Universitas Belitung itu kenapa ya? Oke, kalau ngomong-ngomong tentang KSPM ini sendiri, KSPM ini sendiri berdiri itu tahun pertama itu GI dulu ya berdiri ya. GI Gelar Investasi berdiri itu tahun 2016. Tahun 2016 didirikan oleh Kak Bintang waktu itu. Lalu 1 tahun berselang baru muncullah itu Kelompok Studi Pasar Modal. Itu KSPM-nya yang mengurusnya. Jadi GI dulu baru muncul di Fakultas Ekonomi, baru muncul KSPM-nya. Nah, kenapa sih muncul GI KSPM itu? Karena pada saat itu kalau di UBB sendiri untuk jadi penampung atau menampung minat bakat seseorang mengenai pasar modal atau kurang lebih dunia-dunia investasi ke depannya itu masih minim. Nah, jadi di sini muncullah Kak Bintang sebagai ketua pertama, muncul ide bareng-bareng juga bersama dengan Bursa Efek Indonesia cabang Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dengan Ibu dekan juga Fakultas Ekonomi, tekan kontrak. Barulah muncullah GI di Fakultas Ekonomi. Itu sih awal mula terbentuknya GI KSPM UBB FE. Gunanya itu untuk menampung minat bakat mahasiswa FE dengan untuk lebih meningkatkan tentang investasi itu sendiri. Itu sih. Berarti tujuannya ini sebagai wadah ya buat orang-orang yang pengen investasi itu larinya ke Kelompok Studi Pasar Modal. Mungkin Kak Rafael ada tambahan mengenai tujuannya dibentuk KSPM ini? Dikit nambahin aja nih ya, untuk informasi aja. Sebenarnya galeri itu mungkin banyak belum tahu nih apa sih galeri investasi itu. Ya, galeri investasi itu adalah hasil dari 3 pihak, kerjasama 3 pihak. Pertama itu ada pihak dari universitas, ini khususnya untuk Fakultas Ekonomi UBB ya. Ada pertama itu pihak Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, kemudian ada pihak Indo Premier sebagai pihak dari sekuritas, dan yang ketiga itu adalah dari Bursa Efek Indonesia sendiri. Nah, pada tahun 2016 itu terjadilah perjanjian atau kerjasama dari ketiga belah pihak ini. Makanya didirikanlah yang namanya galeri investasi. Tujuannya tadi seperti yang dikatakan oleh saudara Rian, untuk menampung para mahasiswa terutama Fakultas Ekonomi dan bisa juga dari fakultas lain yang ingin belajar seputar pasar modal. Jadi kalau kawan-kawan mau belajar gimana sih cara transaksi saham, mekanisme saham itu seperti apa, itu bisa melalui galeri investasi. Jadi terbuka untuk umum. Nah, kalau KSPM-nya ini sendiri itu sebagai pengurusnya. Nah, galeri ini kan ada pengurusnya nih kan. Kalau kita serahkan ke dosen, kayaknya dosennya terlalu sibuk ya. Jadi untuk mengembangkan juga dari skill-skill para mahasiswa, didirikanlah kelompok studi pasar modal. Tujuannya untuk mengelola galeri tersebut. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan, event-event, lalu pengelolaan keluar masuknya barang inventaris itu semua diurus oleh kelompok studi pasar modal di galeri investasi tersebut. Jadi lebih tepatnya galeri investasi ini ada pengelolanya itu adalah KSPM sendiri, gitu lah.
Oke. Nih buat teman-teman, galeri investasi ini kan terbuka untuk umum nih. Kalau mau chit-chat ingin bertanya dengan Karian ataupun Karapel mengenai masalah investasi, boleh nih datang ke galeri investasi di Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Nah, terkait Bursa Efek ini sebenarnya apa sih hubungan Bursa Efek Indonesia sama KSPM FEUBB sendiri? Mungkin boleh dijawab sama Karapel. Untuk hubungannya Kak, ya itu tadi di awal perjanjian itu, di awal dibentuknya galeri investasi itu ada namanya perjanjian. Itu disebut apa Rian? Saya lupa nama perjanjian, itu ada perjanjiannya. Nah, isi perjanjian itu ya meliput seputar kegiatan-kegiatan apa saja dan apa saja sih yang bisa diberikan oleh Bursa Efek Indonesia dan apa saja yang bisa diberikan oleh pihak Fakultas Ekonomi gitu. Kegiatan selain investasi nih ya, KSPM ini ada kegiatan apa aja nih? Waduh. Kalau ngomong-ngomong tentang KSPM ini setelah berdiri sejak tahun 2017, 5 tahun ya kalau lebih. Untuk KSPM ini banyak sekali kegiatan ya teman-teman ya. KSPM selain memang tujuan utamanya adalah untuk mengedukasi. Kita berdiri untuk mengedukasi, menyebarkan tentang paham investasi itu bagaimana yang benar, yang baik itu gimana, jika skill positif sama modal. Untuk kegiatan-kegiatan sendiri banyak edukasi, selain edukasi di sekolah-sekolah, edukasi mahasiswa, dosen, guru, yang lain-lainnya pokoknya. Banyak juga kegiatan-kegiatan selain itu, kegiatan amal juga ada di KSPM sendiri, kegiatan happy bareng juga ada di KSPM. Jadi kita terbuka, santai, bebas di KSPM ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin join aja santai kita di KSPM. Maksudnya santai-santai tapi selesai. Oke, itu dia. Santai tapi tidak lalai ya. Iya, Jadi benar. kalau KSPM itu kalau di beda itu koko-kongko, santai-santai, P-nya Pergi-pergi. pergi-pergi, M-nya makan-makan. Jadi selain kita bisa memperbanyak uang nih teman-teman, kita bisa healing di KSPM. Ayo join KSPM. Mantap. Terus mengenai pola struktural, tadi kan di setiap organisasi ada strukturnya ya, Yes. struktur organisasi. Iya. Itu anggota KSPM ini terdiri dari mahasiswa jurusan apa aja sih Kak? Terus pola strukturalnya itu gimana? Oke, mungkin dari saya dulu. Untuk KSPM ini tahun ini itu ada 50 orang. 50 orang, strukturnya untuk 50 orang dari Fakultas Ekonomi saja. Jadi itu cuma boleh dari Fakultas Ekonomi ya? Yes. Atau fakultas lain boleh nih? Atau gimana? Oke, untuk sekarang ini masih Fakultas Ekonomi saja. Jadi untuk Fakultas Ekonomi yang hanya boleh menjadi anggota KSPM. Untuk fakultas-fakultas lain mungkin kedepannya mungkin akan ada ya GI mungkin yang ada di fakultas-fakultas mereka. Mungkin kedepannya ada itu. Tapi untuk di SPM yang ada di FE itu pengurusnya itu hanya di FE doang. Ini untuk anggota ada 50 orang, terbagi menjadi 5 divisi dan 1 internal ya. Untuk divisi internal tuh mungkin ada kita tahu ketua, wakil, bendahara 1, bendahara 2, sekretaris 1, sekretaris 2. Dan untuk divisi-divisi ada 5. Yang pertama mungkin divisi pertama kita ada divisi Public Relation PR. Public Relation PR itu biasanya mereka selain mengurus tentang surat menyurat, biasanya juga mereka akan mengurus tentang kerjasama, tekan kontrak atau dari fakultas wilayah UBB atau wilayah di luar UBB. Mungkin banyak kegiatan juga berasal dari PR ini sendiri ya. Untuk teks ada HRD ya, Human Resource Development. Itu biasanya mereka tuh mengurus tentang internal dari keanggotaan KSPM itu sendiri. Jadi mereka itu akan meningkatkan, maksudnya berusaha untuk meningkatkan solidaritas KSPM sesama anggota, meningkatkan kerjasama sesama anggota itu gimana pokoknya di HRD itu yang kerja. Jadi mereka akan ada kegiatan makrab bareng, happy bareng, pokoknya kegiatan-kegiatan lain-lain untuk meningkatkan solidaritas itu. Mungkin di sini nextnya mungkin bakal disampaikan teman saya mungkin mau lanjut. Oke, selain HRD. Selain HRD ada juga edukasi belum bilang ya. Edukasi. Nah, edukasi ini Kak, kita prokernya itu lebih ke mengedukasi. Jadi kawan-kawan yang masuk di divisi edukasi itu kita bikin program-program kerja untuk gimana sih caranya pasar modal ini kita bisa meluas di Fakultas Ekonomi terutama di Universitas Bangka Belitung. Nah, dari berbagai program kerjanya itu kami ada mengadakan sekolah pasar modal itu khusus untuk Fakultas Ekonomi dan pengurus internal, ada juga yang untuk nasional. Nah, yang nasional ini kami membahas berbagai
berbagai ilmu lah dalam pasar modal, dari dasar-dasarnya hingga sampai ke teknik analisisnya. Nah, kemudian ada lagi itu funding belum ya? Belum. Nah, funding itu divisinya itu tugasnya itu mengelola keuangan di KSPM sendiri. Jadi baratnya itu divisi yang membantu bendahara dapat uang. Nah, gimana caranya uang ini supaya bisa berkembang? Kita kan di pasar modal ya, kita di bidang Bursa Efek Indonesia. Nah, gimana caranya uang ini tidak terjerumus? Jadi tidak jangan taruh di bank doang, jangan dibiarin sehingga termakan potongan bunga bank, potongan admin bank atau inflasi lah bahasanya ya. Jadi gimana caranya uang ini supaya tidak terjerumus nilai tukarnya? Nah, itu bisa diputar di pasar modal, bisa kita taruh di platform-platform yang investasinya low risk atau risikonya rendah, seperti reksadana atau reksadana pasar uang itu sering banyak. Kemudian bisa juga diolah di berbagai bisnis yang liquid lah ibaratnya. Kami ada jualan itu namanya KSPM seluler. Nah, itu jadi uangnya itu sebagian kecil itu dikelola di KSPM seluler. Jadi kita putar-putar lagi uangnya. Biasanya digunakan untuk transaksi kalau mau top up, mau beli pulsa lain-lain juga. Ya itu juga untuk mengembangkan skill-skill kawan-kawan yang ada di divisi funding. Jadi yang mau ada niat mau berwirausaha itu bisa menggunakan modal dari kami. Jadi kalau mereka mau berwirausaha, kirim aja butuhnya berapa, nanti kami kasih modalnya. Jadi bisa dikelola sama-sama, atau juga bisa kita sistemnya imbal hasil. Jadi mereka ambil sekian persen, sebagian besarnya untuk mereka. Jadi kita ambil imbal hasil itu untuk funding. Kemudian ada apa lagi ya? Sip. Oh ya, ini terakhir ya. Terakhir. Ada sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen itu tugasnya adalah lebih tepatnya sih penyebaran informasi bisa. Kemudian lebih ke sistem-sistem yang player Instagram itu juga masuknya ke broker dari SIM. Jadi kalau ada informasi apa, gimana caranya ini bisa menyebar, terutama melalui platform media sosial dan lain-lain, itu melalui SIM. Jadi mereka mengumpulkan informasi yang ada, lalu diproses informasi itu menjadi data, kemudian disebarluaskan, bisa melalui oleh platform media sosial, melalui grup WhatsApp dan lain-lainnya. Itu sih ada 5 divisi jadi. Jadi selain investasi di KSPM ini juga mengajarkan cara berwirausaha Kak ya. Iya, benar sekali. Tuh teman-teman rugi nih kalau udah masuk KSPM. Selain bisa kalian investasi ada apa tadi Kak? Saham, reksadana. Ya, di pasar modal sendiri kita ada saham, Iya. ada reksadana, ada juga namanya obligasi, ETF dan beberapa lainnya. Iya. Tapi yang paling terkenal kan sekarang saham nih ya, yang lagi hype sekarang nih, main saham, trading saham. Nah, itu sekarang rata-rata anak-anak muda sekarang kalau disuanya transaksi di saham. Ya itu rata-rata sih yang sekarang terjadi. Itu belum mendetail ya kita membahas tentang pasar modalnya. Nah, buat Next teman-teman time. kalau tertarik nih pengen membahas lebih dalam tentang dunia investasi, makanya harus join dong di KSPM FEUBB. Nah, kalau dilihat-lihat anak KSPM UBB ini identik sekali dengan pakaiannya yang berwarna hijau nih Kak. Kita udah terkenal kalau lihat hijau, wah anak KSPM UBB nih pasti. Ada filosofi apa di baju KSPM ini, di pakaian dinas hariannya? Mungkin boleh Kak Rafael jelasin? Oke. Dari baju KSPM pastinya semua baju organisasi, baju perusahaan, logo-logo itu semua ada filosofi dan maknanya ya. Nah, kita jelasin dulu nih dari warna baju kita. Kenapa kita gunakan warna hijau? Kenapa nggak gunakan warna merah, warna lainnya? Karena dalam pasar modal itu ada 2 warna yang identik nih. Pertama merah, kemudian hijau. Merah ini itu biasanya melambangkan penurunan harga. Jadi kalau kita ada penurunan aset, itu identiknya candle-nya itu bakal warna merah. Sedangkan hijau itu kebalikannya. Jadi kalau ada kenaikan harga dalam suatu aset itu candle-nya itu bakal warna hijau. Itulah kita tetap warna hijau karena kita memiliki filosofi kita nih naik terus berkembang dan terus naik terus seperti itu. Nah, itu tuh warna baju. Kemudian nih banyak yang mungkin salfok ya ngelihat logo kami nih. Mungkin ada yang ngelihat ini logo apa nih? Bentuk banteng atau bentuk lumba-lumba gitu. Kenapa pakai banteng? Kenapa pakai lumba-lumba? Itu juga dari filosofinya. Dalam bursa itu dalam dunia investasi itu kita mengenal dua tren. Pertama uptrend dan downtrend. Uptrend itu bahasa lain ya. Kalau bahasa internasional itu adalah bullish. Untuk melambangkan posisi harga market yang sedang naik. Itu kita sebut sebagai bullish, banteng bull. Kemudian kalau kebalikannya itu, kalau ada penurunan harga, itu biasanya kita sebut downtrend atau bearish, beruang. Kenapa kita menggunakan bear dan bull? Kenapa nggak gunakan singa, elang atau lain-lain? Karena itu ada filosofinya lagi Kak. Ini lebih ke global ya. Ternyata banyak filosofi juga ini. Iya, betul. Mungkin Kak Rafael jelasin lagi nih filosofinya apa nih? Oke. Filosofinya kenapa menggunakan banteng, kenapa menggunakan beruang, itu dari filosofi cara mereka menyerang.
Pertama itu kita bahas yang banteng dulu nih. Cara banteng menyerang itu menyeruduk ya kak? Menyeruduk ya? Nah, bahasanya. Menyeruduk itu kan dari bawah ke atas. Dia nusuk ke atas biasanya, dari bawah ke atas. Dari cara menyerang dia. Nah itu melambangkan suatu grafik yang dari bawah naik terus ke atas. Itu disebut dengan uptrend. Kalau bearish itu kan beruang. Beruang cara menyerangnya itu menyakar kak ya. Nyakar rata-rata beruang menyakar dari atas ke bawah ke atas. Iya. Dari atas ke bawah dong ya. Iya. Nah itulah makanya kenapa bearish dan bullish itu dijadikan sebagai acuan atau ikonik dalam dunia investasi. Gitu. Kemudian ada lagi nih, dolphin, lumba-lumba. Nah, lumba-lumba ini melakukan suatu fluktuasi harga pasar. Karena kita tahu sendiri di pasar modal itu nggak ada yang namanya pasti naik. Ya, jadi pasti ada yang namanya fluktuasi pasar. Hari ini mungkin naik. Sekarang IHSG lagi hijau nih, lagi naik lumayan 7%, 0,7%. Kemarin turun 1%, jadi kita nggak bisa melambangkan suatu harga atau suatu pergerakan itu selalu naik kalau di dalam pasar modal saham sifatnya. Mungkin kalau di grafik pasar uang ya emang naik terus, cuman kalau di pasar rata-rata di komoditas, di saham, di mata uang rupiah bahkan itu juga pasti ada yang namanya fluktuasi. Nah itu dilihat dari cara dolphin itu berenang, dia kan naik turun fluktuasi tapi terus maju, seperti itulah filosofinya. Ternyata gitu. Jadi di dalam satu simbol, satu logo itu ada dua hewan ya kak, ada lumba-lumba sama banteng. Selanjutnya nih, menurut kakak sendiri, setelah masuk ke SPM, benefit apa sih yang kakak rasain nih? Mungkin dari Kak Rafael dulu, baru Karya nih. Oke, dari benefit sih banyak ya. Pertama, saya belajar banyak mengenai pasar modal. Lebih mendetail ya? Iya. Ilmunya lebih banyak lagi nih, harus betul. masuk ke SPM teman-teman. Saya belajar pasar modal itu dari tahun 2020. Ketika itu belum sempat masuk ke SPM, waktu itu saya baru jadi maba, terjadilah krisis. Nah, saya belajar banyak tentang investasi. Saya belajar dulu, saya buka YouTube, saya beli buku dan lain-lain. Nah, tapi saya masih bingung waktu itu caranya investasi seperti apa. Saya sudah mulai investasi, tapi masih kesannya masih pemula banget. Sekarang juga masih pemula. Nah, untungnya saya ketemu yang namanya kelompok studi pasar modal. Nah, inilah menjadi wadah kami yang mau belajar, mau praktek langsung. Untungnya di galeri itu sendiri sudah mensupport berbagai kebutuhan seperti komputer, televisi, dan lain-lain yang menunjang kita untuk bertransaksi. Jadi semuanya itu sudah lengkap kalau kita mau bertransaksi. Jadi kita belajar cara beli saham itu seperti apa, menganalisis saham itu seperti apa. Dan lebih tepatnya kita sudah dapat dasarnya nih. Nah, di KSPM lah kita mengembangkan dasar-dasar tersebut menjadi kita lebih baik lagi, pengetahuan itu lebih baik lagi. Kemudian lagi ada benefit lainnya kak, saya ini bisa dekat dengan berbagai pihak yang ada di pasar modal. Berarti ini membangun relasi Iya, juga betul ya, banget. Kak Rafael ya? Kita kawan-kawan KSPM terutama Rian, saya dan kawan-kawan lainnya itu bisa beri kesempatan untuk dekat dengan pihak bursa efek terutama di Bangka Belitung, bisa bertemu langsung dengan kepala bursanya, bisa ngobrol langsung. Kemarin kita sempat webinar ngobrol langsung dengan ketua direktur divisi pengembangan Indonesia. Jadi menambah relasi juga dengan pihak sekuritas. Kita sendiri di UBB ini kita kerjasamanya dengan sekuritas Indo Premier, salah satu sekuritas retail nomor 1 di Indonesia. Nah, kita dari situ juga bisa membangun relasi untuk kedepannya. Karena banyak sekali kawan-kawan dari KSPM setelah lulus mereka kerjanya di bidang pasar modal. Sebagai informasi saja, Kepala Bursa Efek sekarang saja itu jebolan KSPM Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Itu mereka Mas Pak Fahmi tepatnya itu cerita langsung ke kami kalau kesahnya ketika berorganisasi terutama di KSPM. Jadi KSPM ini bisa untuk wadah kita mengembangkan diri kita di pasar modal dan juga bisa membangun relasi kita di pasar modal gitu. Ada juga beberapa alumni kita yang sudah bekerja di sekuritas, adalah sekuritas tetangga itu di Bangka Belitung ada, yang di luar juga ada, itu alumni KSPM. Ada juga yang sekarang lagi magang di Bursa Efek itu juga dari alumni KSPM tahun kemarin gitu. Jadi bisa membangun relasi, bisa membangun soft skill juga kan. Saya mungkin kalau nggak ikut organisasi itu mungkin nggak bisa ngomong seperti ini. Ngomong-ngomong mungkin saya nggak akan selancar ini, mungkin bakal macet. Berarti ini berkembang pesat sekali ya Kak Rafael di KSPM ini. Tuh teman-teman, udah bisa investasi, link dapet, koneksi dapet, relasi dapet, bisa public speaking dapet. Nggak rugi nih masuk KSPM ini. Mungkin dari Karya nih, kalau dari Karya sendiri itu gimana nih sebelum dan sesudah masuk KSPM nih? Waduh, kalau sebelum dan sesudah masuk SPM ini banyak sekali ya perkembangannya. Karena for information, SPM ini termasuk organisasi pertama saya. Wow. Ya. Dari SD, SMP, SMK mungkin saya nggak terlalu tertarik dengan namanya itu organisasi.
Jadi semenjak masuk Universitas Bangka Belitung, wah lagi booming-boomingnya waktu itu tentang saham, mulai belajar, dan ketemu di UBB, waduh ada KSPM nih. Saya coba daftar, saya coba masuk, pikiran pertama saya apa? Karena tujuan saya masuk itu adalah pertama kan selain mencari relasi mencari yang namanya kakak-kakak yang mungkin sudah pandai ya, yang sudah banyak pengalamannya di bidang investasi, yang sudah banyak pengalamannya terjun langsung ke dunia saham. Jadi di situ saya masuk, saya belajar, tanya-tanya, terus pokoknya dari kakak-kakak, kating-kating yang dari KSPM tanya-tanya terus kepo, ini apa, sampai sekarang mungkin banyak sekali yang bisa saya dapatkan. Mungkin ada yang baik, ada yang buruk, banyak sekali pengalaman-pengalaman selama 2-3 tahun ini di KSPM. Dan mungkin di KSPM selain memang katanya relasi, yang paling utama memang dari relasi, banyak kenal-kenal orang-orang dari Bursa Efek Indonesia, Sekuritas, banyak sekali kenalan, banyak teman-teman dari FE banyak kenalan juga, maksudnya dari dosen-dosen juga banyak kenalan juga, dan itu. Dan juga selain relasi, public speaking yang paling utama. Dulu karena memang dari dulu memang nggak masuk tentang organisasi, memang karena saya orangnya introvert sekali ya, karena memang diam sekali ya. Berarti ini pertama kali dan langsung terjun, langsung bisa jadi ketua nih? Iya betul. Keren. Terkejut langsung jadi gas. Jadi orang-orang pada shock nggak kak waktu itu? Shock lah. Oh, shock lah. Bener lah. Siapa ini kan jadi ketua ini kan? Oh gitu. Nah, tiba-tiba langsung jadi ketua, langsung mimpin yang memang sebelumnya belum ada pengalaman sama sekali, tapi syukurlah bisa dibantu teman-teman, dibantu Rafael juga, akhirnya bisa gas dengan KSPM yang memang berjalan sampai saat ini memang sangat bagus sekali. Dan itu keren loh kak, keren, untuk mantep. seorang introvert yang baru terjun langsung udah bisa jadi ketua, itu keren. Keren sekali. Nih, ini kan kalau Kak Rafael dari 2020 ya mulai main saham. Sebagai seorang investor yang pemula nih, ada pesan nggak nih buat teman-teman yang mungkin baru belajar saham nih? Kan kadang kita tuh kalau main saham tuh dimainin juga ya mentalnya, apalagi kalau baru belajar. Mungkin Kak Rafael bisa jawab. Pesan ya Kak ya? Iya. Apa nih pesan-pesannya buat adik-adik yang mau join ke dunia saham nih? Ya sharing pengalaman dikit lah ya. Iya. Soalnya kalau pesannya kayaknya saya juga masih belajar. Tapi pengalamannya udah banyak ya Mas ya? Dikit sih masih Kak. Dikit. Mungkin kita ubah mindset aja. Kalau saya sendiri, mindset saya itu dalam berinvestasi bukan ingin cepat kaya, tapi ingin menjaga aset dan ingin kaya suatu saat nanti. Yes. Jadi mungkin saya hanya mengejar return per tahun sekitar 10% sampai 20%. Tapi saya usahakan itu sebisa mungkin pasti gitu. Jadi jangan sampai di bawah 10%, tapi apalagi jangan sampai rugi gitu. Gak masalah return saya kecil 10% per tahun, mungkin modal saya cuma berapa juta lah anggap ya. Ya, tapi diusahakan itu konsisten. Dan saya juga fokus saya bukan berinvestasi saja, tapi saya adalah mengumpulkan uang. Jadi jangan fokus ke investasi saja, tapi fokusnya gimana cara kita mengumpulkan uang. Itu aja, itu mindset saya. Jadi jangan hanya fokus gimana caranya porto kita naik, tapi bagaimana caranya kita menambah portofolio kita. Mungkin portofolio saya pertama kali kejar 10 juta pertama, 20 juta pertama, itu bukan dari saham, tapi dari kerja. Jadi kerja, saya nabungnya di saham. Jadi kita tidak berjurus dengan inflasi, tapi juga bisa mendapat return dari investasi kita gitu loh. Jadi sambil kerja kita berinvestasi, dan itu terus kita compounding terus sampai berkembang terus aset kita. Itu aja sih mungkin dari saya. Mungkin dari Rian ada nih. Oke. Kalau Aryan gimana nih Aryan? Oke, tentang pesan-pesan ya, memang yang paling utama memang mindset dulu harus diubah. Jangan mikir ingin cepat kaya dari saham. Memang awal mindset pertama kali terjun langsung ke saham tahun 2018, tahun 2017 itu memang wah enak nih, masuk modal sekian, langsung untung sekian. Aduh, gimana sih kalau saya masukin uang banyak, uang gede dalam waktu 1 minggu langsung gas, tiba-tiba langsung jadi banyak kan, wah gimana sih rasanya itu kan. Tapi pas waktu itu memang langsung gas terjun, modal gede, akhirnya ambrol, habis semuanya. Itulah mindset yang paling utama. Jangan ingin cepat kaya, intinya banyak belajar terus. Bagi teman-teman yang memang ingin sukses di dunia persahaman, banyak belajar, intinya praktek. Memang belajar penting, tapi jangan sampai teori. Yang paling utama memang di dunia persahaman itu yang paling utama itu adalah mental. Karena mental lemah memang mungkin nggak bisa bertahan di dalam market, karena memang kalau mereka terjun lihat minus
beberapa persen akhirnya kededep akhirnya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, resah jadi pedang api pokoknya. Oh, kalian pernah di posisi itu? Ya pernah. Oh iya. Itu pengalaman pribadi. Itu pengalaman pribadi berarti kalian ya? Pesan-pesan pengalaman pribadi itu banyak sih, pengalaman suka duka di persahaman itu kan. Jadi bagi teman-teman semua, bagi adik-adik semua memang yang ingin belajar, ingin masuk ke dunia persahaman, banyak giat belajar, giat bertanya sih, jangan sampai diem. Intinya banyak bertanya ke orang-orang yang memang memiliki banyak pengalaman. Tanya, banyak belajar, banyak praktek. Itulah kunci suksesnya untuk adik-adik semua. Iya. Memang benar kata kalian, kita memang harus banyak belajar dan jangan cuma teori aja nih teman-teman, kita harus terjun langsung. Caranya dengan apa? Benar, masuk ke SPM FEUBB. Karena di KSPM FEUBB kan memang wadahnya Kak ya, jadi kita bisa bahkan di KSPM ini ada nggak sih kayak trading bareng-bareng gitu? Ya mungkin untuk trading bareng ada, tapi memang kayak yang ikut-ikutnya juga nggak semua, tapi ada beberapa. Mungkin satu hari ini kita gas trading, tapi mungkin diinfokan dulu, memang tujuan tradingnya bukan untuk kita bisa belajar, oh ini bakal naik atau bakal turun, atau bakal untung, bakal rugi, kita belajar sama-sama di trading. Tapi untuk kedepannya mungkin bakal ada diadakan lebih sering lagi untuk trabar bareng lain. Oh itu trabar trading bareng ya, trabar itu trading bareng teman-teman. Nah seandainya nih kalau ada mahasiswa lain yang pengen join KSPM nih, mungkin ini syarat umumnya apa aja? Oke, untuk syarat umumnya paling pertama kan memang KSPM itu di fakultas ekonomi. Jadi adik-adik semua yang memang ingin masuk harus jadi fakultas ekonomi. Untuk fakultas luar mohon maaf, semoga kedepannya memang ada, tapi untuk sekarang di fakultas ekonomi. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung, cukup siapkan mental kalian, siapkan semangat kalian untuk bergabung ke KSPM, karena memang tidak sulit. Masuk aja, mungkin open recruitment juga mungkin di akhir-akhir tahun ini ya, November Desember awal mungkin kita akan open rec. Jadi mungkin siapkan diri kalian, belajarlah dikit-dikit tentang dunia persahaman, lalu punya KTP, punya buku tabungan, kita akan open akun sama-sama, kita belajar bareng-bareng di dunia pasar modal. Oke sih, itu sih paling. Untuk Kak Rafael sendiri nih, kalau ada teman-teman yang udah ada interest pengen join KSPM nih, apa aja? Oke, mungkin lebih ke syarat-syarat. Iya, persyaratannya ya. Iya, persyaratan mendetailnya nih. Oke, pertama itu kita hanya menerima mahasiswa semester 1 dan maksimal itu semester 3. Berarti semester 5, semester itu udah gak bisa lagi ya Kak ya? Kalau ingin menjadi pengurus, mau mulai jadi pengurus nggak bisa. Cuman kita bisa kalau mereka mau belajar itu masih bisa. Dan itu juga nggak masalah, mau fakultas manapun itu nggak masalah mau belajar situ. Kalau mau jadi anggota galeri investasi, mau belajar sama-sama, pinjam buku, trading bareng di situ nggak apa-apa. Berarti kalau yang dari fakultas teknik nih pengen belajar main saham, boleh langsung nih ke galeri investasi. Ya, karena kalau galeri investasi kan terbuka untuk umum, cuman kepengurusannya saja kali Kak ya yang Kalau hanya untuk pengurusannya fakultas saja. mahasiswa fakultas ekonomi. Terus lanjut lagi apa nih Kak Oke. persyaratannya? Nah, tapi kalau mau jadi pengurusnya itu dia. Pertama minimal semester 1, maksimal semester 3. Yes. Karena nggak semester 5 takutnya mereka udah nggak fokus lagi. Semester 5 kita ada program BKM, ada program pula udah mulai sibuk lah kan ya. Nanti lah ya semester menengah menuju akhir Itu seperti udah mau apa. masuk semester tua ya? Iya, jadi kami fokuskan ke semester 1 dengan semester 3. Jadi masih awal-awal, mereka masih santai, masih bisa ada waktu untuk mengembangkan dunia pasar modal mereka. Jadi mau belajar juga, ya mau mengurus organisasi, mengurus galeri itu bisa. Nah, kemudian ya pertama tadi yang punya rekening pribadi, punya KTP. Kenapa? Karena kita akan membuka akun. Karena semua pengurus galeri investasi itu harus memiliki akun saham. Jadi jangan sampai kita ngurus galeri investasi tapi kita nggak paham tentang investasi, benar nggak ya? Iya betul. Jadi minimal kita punya akun, kita punya rekening saham, kita juga minimal tahu mekanisme pasar itu seperti apa, cara beli saham itu seperti apa, cara membeli obligasi negara itu seperti apa. Jadi kita minimal tahu dasar-dasarnya. Nah, kemudian apalagi nih ya? Mungkin itu saja sih Yang paling yang paling utama lagi satu nih, punya Apa? niat tuh ya. Penting niat, kalau nggak ada niat bertanggung jawab. Nah, Benar, tiga. benar. Apa lagi nih guys? Apa lagi ya? Ya, Ayo. Oke, jadi KSPM ini menghindari untuk
anak-anak yang pengen masuk ke pasar modal tapi takut terjerumus di investasi bodong gitu kan. Apalagi yang kasus happening banget sekarang nih kayak Indra Kents, Doni Salmanan. Itu kan itu kalau diingat-ingat agak sedih ya dan agak kacau hati ini. Tuh teman-teman, kalau kalian pengen ketemu Kak Rafael dan Karian, ingin belajar saham dan ingin menekuni dunia pasar modal, kaya di usia muda, sampai kaya ada nih Kak? Nggak tahu sih, kita aminin aja. Oke, aminin aja. Tapi rata-rata alumni dari KSPM itu jadi anak-anak suksesnya nggak Kak? Amin. Gitu. Mungkin sekian sih podcast kali ini. Ada lagi tambahan? Ada saudaranya? Ada, cukup. Mungkin closing statement deh dari Kak Rafael dan Karian apa nih? Sebelum podcast ini saya tutup. Kita tunggu kedatangan kalian. Kalau dari Karian nih? Aduh. Semangat mencari cuan. Udah disemangatin Karian cari cuan, sudah ditunggu Kak Rafael. Makanya pantengin terus Instagram kita @kspmubb. kspmubb, do your best because we are the best. Baik, saya Putri Ade Fatima undur diri dan selamat berjumpa di podcast selanjutnya. Saya akhiri. Selamat sore. Bye bye everyone.